Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 15 September tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-24. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 50 ayat 5 sampai 9a. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 18. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan," kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Lalu berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia dengan keras menegur Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Engkau adalah Mesias. Seorang bayi dibaptis tak lama setelah kelahirannya. Saat itu ia masih bayi, tidak mengerti apa-apa. Ia tidak tahu apa itu iman, apa atau siapa yang dipercayainya. Tetapi setelah tumbuh dewasa dan belajar tentang iman dan agama Katolik, ia bersyukur bahwa ia telah dibaptis dalam gereja Katolik. Oleh orang tua, para guru dan banyak umat beriman lainnya, ia dituntun untuk mengenal Tuhan, menyadari akan kehadiran dan penyelenggaraannya dalam hidupnya. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan pengalaman rohani Petrus. Ia yang tinggal dan berjalan berkeliling bersama Yesus, mendengar pengajaran dan melihat perbuatan-perbuatannya, akhirnya sampai pada pengenalan yang besar akan Yesus. Ia mengungkapkannya dalam pengakuan iman penuh hikmat, "Engkau adalah Mesias."
Petrus yang mencari kebenaran dan keselamatan itu sekarang mengenal secara nyata juru selamatnya. Karenanya, ia tidak ingin berpaling dari Yesus, meskipun banyak orang pergi meninggalkannya setelah mendengarkan pengajarannya yang keras. Dalam Injil Yohanes, dikisahkan bahwa setelah melihat perbanyakan roti dan ikan, serta berbagai mujizat Yesus yang luar biasa, orang banyak mengikuti Yesus dengan antusiasme. Tetapi ketika mendengar pengajarannya, mereka berkata, "Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Lalu mereka pergi dan tidak lagi mengikuti Dia. Yesus kemudian berpaling kepada murid-murid-Nya dan bertanya kepada mereka, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Maka Petrus berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Dalam Injil hari ini, Yesus mulai menyingkapkan rahasia bagaimana Ia akan menyelamatkan umat-Nya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ini adalah penggenapan nubuat Yesaya tentang hamba Yahwe yang diurapi untuk menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang, untuk memberikan penglihatan kepada yang buta, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk itu, Ia akan dihina dan ditolak, dihindari orang, penuh sengsara dan penderitaan. Tetapi sebenarnya luka-luka kitalah yang Ia pikul, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, sebab Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Tetapi sebenarnya Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah dan akan membenarkan banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memiliki iman dan keselamatan yang sama seperti yang dimiliki Petrus. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri rahmat teragung ini. Bersukacitalah dalam iman akan juru selamat kita. Sukacita keselamatan adalah rahmat yang memberi kita keberanian dan kekuatan untuk menghayati iman Katolik kita. Dengan keberanian itu, kita mau setia kepada Yesus dan menjalani hidup termasuk memikul salib-salib hidup kita dengan setia dan rela. Kita ingat sabda Yesus, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Memikul salib merupakan cara untuk membuktikan iman sejati kepada Kristus. Janganlah kita takut, karena di balik salib itu, kebangkitan menanti kita. Rasul Yakobus memberi kita pelajaran berharga tentang iman yang hidup, bahwa iman mesti nyata dalam perbuatan. Apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudariku yang terkasih, janganlah beriman secara teoritis atau konseptual saja. Iman teoritis atau konseptual hanyalah iman abstrak tanpa manfaat nyata. Dengarkanlah tantangan Rasul Yakobus ini. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Marilah kita berdoa dan memohon dengan sungguh agar kita dapat mengikuti cara hidup Yesus, memperbaharui tekad kita untuk menunjukkan iman kita melalui perbuatan kita di rumah kita masing-masing, di tempat kerja kita, di mana saja kita berada. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.